kita punya tempat sampah 2 nih, yang satu sudah penuh. Apa? Harus kita isi lagi yang penuh. Ada apa yang kosong ini kita isi. Nah, waktu itu konsep kita seperti itu. Banyak misi, banyak tendensi. Kami berpikir simpel, ini jalur indie kan masih kosong. Kalau emang kita tangani dengan benar-benar, kita paham sistem distribusi yang baik, paham marketing yang baik, paham triknya seperti apa, kenapa nggak kita coba? Nah, itu yang kita lakukan. Termasuk konsep sistem kurva terbuka dan tertutup dari sisi marketing kita. Pernah kita jelaskan nggak itu? Iya. Sudah di episode sebelumnya ya? Sudah. Oke, itu harus kita coba. Kalau kita harus menggunakan kurva tertutup langsung hilang, ngapain nggak dibuka aja? Kita ambil yang jajaran daerah terluas, baru kita masuk ke Surabaya. Itu yang kita lakukan. Sehingga orang hanya mendengar nama kita tapi nggak pernah lihat kita main. Selalu mendengar nama kita tanpa tahu siapa kita. Itu yang muncul adalah rasa kepo, penasaran. Begitu tahu yang sebenarnya kita main, pasti mereka nyerap. Dan itu yang kita lakukan. Harus out of the box. Out of the box. Thinking out of the box. Ya. Ting. Kreatif thinking. Ting. Nah, ini unik lagi. Justru malah lagu-lagu kita nggak pernah diputar di radio-radio kota Surabaya. Nah, iya itu. Kok bisa ya? Oh, karena sampai nggak masukkan ke radio Surabaya. Masukkan. Surabaya Saya masukkan di beberapa radio, termasuk salah satu radio ini radionya anak muda, dan saya berpikir ini pasti asik lah kalau diputar di sini, kita gampang lah boomnya. Tapi justru kami mendapatkan jawaban yang kurang mengena buat saya pribadi menyakitkan. Radio kami tidak untuk memutar kaset indie lab. Wah. Saya nggak perlu sebut Iya. nama radionya. Saya kayaknya tahu itu radio. Tapi setelah kita muncul di beberapa kota dan radio-radio lain menyiarkan, selang setahun mungkin 2 tahun kemudian, justru radio ini punya market khusus atau mungkin program khusus indie label. Indie. Saya cuman gini. Nah, sampai ditawarkan. Pernah ditawarkan untuk di situ wawancara ya, talk show. Saya nggak mau. Oh, gantian sampenya menolak. Iya. Salah dewe. Saya nggak mau. Tapi selain radio ini ada beberapa radio yang sempat talk show dengan kita. Oke, di Surabaya. Tapi lagu kita jarang diputar, nggak pernah diputar. Dan alasan itu tadi, mungkin saat itu indie masih belum boom ya. Jadi dianggap bahwa nggak layak atau nggak layak. Benar. Tapi pernah di salah satu stasiun radio kita coba putar bandingkan dengan hasil dari major label. Major yang sudah ada. Betul. Ketika dibandingkan sama. Ternyata sama. Dan yang pernah dan sering mutar justru malah RRI Surabaya. RRI Surabaya justru malah sering putar lagu kita yang Kembang Putri itu. Aneh kan? Karena mereka paham kualitas, ketika disandingkan dengan major label, hasil kita sama. Saya sampai akhirnya bertahun-tahun, bahkan sampai detik ini saya masih berhubungan dengan teman-teman RRI Surabaya. Betul, karena masih saya merasa bahwa radio ini loh yang satu-satunya di Surabaya bisa menerima kaset saya. Dan justru menghargai bahkan untuk album berikutnya kita justru mau dikasih tempat untuk launching di situ lah ya. Bahkan kita dibuatkan program sendiri selama 8 bulan di situ. Ada, nanti akan cerita soal itu. Jadi sampai detik ini RRI Surabaya masih berhubungan baik, masih kontak dengan
Oh iya. Nggak sombong loh mereka. Nah, radio-radio yang lain sombong loh. Nggak mau terima plat L. Oh. Siapa plat L waktu itu? Lain. Iya. Tahunnya plat nomor. Tapi whatever, buat kita hikmah gitu. Hikmah. Banyak radio Surabaya tidak nerima kita, tapi justru di luar kota kita boom. Nah hikmahnya itu, andaikan saat itu radio di Surabaya mau nerima kita, mungkin kita eksisnya di Surabaya aja. Oh iya, bisa jadi begitu, Iya. jadi begitu. Iya. Atau bisa jadi kita puas diri. Ya, Karena kan merasa sudah tembus di wilayah sendiri. ya itu yang membuat kita merasa ternyata ada hikmah yang sangat banyak. Satu hal yang kita ambil petik dari situ, bahwa ketika kita membuat produk album, kalau kita musisi ya, bagaimana caranya album ini yang mendengarkan adalah orang yang belum pernah mengenal kita, Benar. bukan orang yang Sudah mengenal kita, sering melihat sering. kita, sering dekat dengan kita, sering dekat ngobrol sama dengan kita. What for? Kamu udah tahu lagunya, kamu sering ikut kita latihan, kamu nggak beli albumnya, nggak apa-apa. Nah, album ini harus dibeli siapa? Orang yang nggak kenal kita. Iya. Fungsinya promo itu. Bahkan jangankan teman-teman sendiri ya, personelnya sendiri aja nggak punya albumnya kan? Sampai detik ini Iya. kami nggak punya. Nggak punya ya. Makanya kalau saya minta data lagunya mana nggak tahu. Taunya inilah dikasih begini, saya muternya pakai apa? Bolpen. Ada covernya. Ini album pertamanya. Kita ini punya dia. banyak ini. Ini cover album pertama. Ini kita Ini dari kertas daur ulang. dari kertas daur ulang. Ya, Dan ini simple dan murahnya. simpel dan murah. Nah ini yang bikin ilustrasinya ini siapa nih? Mas Lulu. Mas Lulu ya? Kang Lulu ini adik kelas di kampus saya di Istiqosa. Memang kebetulan dia pintar untuk membuat desain-desain begini, dan memang sengaja waktu itu kami pengen desain yang simpel tapi ada filosofinya. Berfilosofi. Di situ ada mobil tua Ah, dengan tulisan plat L di belakangnya, sementara di depannya ada bus, ada mobil bagus-bagus, sedan dan lain sebagainya. iya. Itu filosofinya sebenarnya kita pengen, meskipun mobil kita bobrok ya, Butut lah. ya, kita berusaha pengen menyalip yang besar-besar kok. Oke. Dan kita itu belum kayak gitu, asapnya banyak. Berasa banyak. Nah, berasa banyak. Ini ngebut itu. Wes, gimana caranya yang depan-depan harus kita salip. Filosofinya simpel, cuma itu aja kok. Iya. Tentu saja juga karena di sini juga ada lampu merah, berarti mengikuti rambu-rambu yang ada. Iya. Ya artinya kan aturan juga tetap dipakai kan begitu kan. Betul. Nggak asal nyalip baik kan gitu kan. Iya. Dalam hal berkarya kan juga begitu kan gitu ya. Iya. Segala dilarang mengcopy dan memperbanyak kaset ini. Jadi ada peringatannya ini. 10 lagu. Biar Dewi, Birdsong, Indonesiaku telah hilang, pesta tembang putri, si Gimpri sambutlah, pahlawan identitas. Dan ini yang menjadi cover di album pertama. Di belakangnya ini ada lirik-liriknya. Jujur saja, karena apa namanya? Kalau ngomong bentuk cover kaset, biasanya kan kalau yang seperti ini, model-model begini, ini kan memang sampai dan teman-teman Platel ini konsepnya bagaimana caranya meskipun indie tapi harus tampak seperti label, major. Ya. Artinya profesionalisme di dalam berproduksi ini juga harus ditunjukkan, intinya begitu ya. Tetap seperti itu ya. Jadi nggak sekedarnya bikin. Nggak asal lah ya. Tetap harus ada arti, ada filosofinya, tujuan Benar. visinya kemana, tetap harus jelas. Dan jelas ketika membaca covernya lah. Ya, yang pertama itu. Tapi misi yang sebenarnya adalah ketika album ini muncul, Plat L
diakui, sudah itu aja bahwa Iya. ada band namanya Pratel. Ini kan misi intinya itu. Misi intinya itu. Heeh. Harganya 11.000 bro. Jangan dia 11.000. Nah saiki ya. 11.000. Saiki ya. Saya ingat banget ketika saya titip ke radio-radio, kita ambil 10.000 yang 1.000 untuk biar radio. Oh, oke. Tapi tahun 2000 itu ya banyak loh, 11.000 itu termasuk 1.000 rupiah lumayan lah buat iya. Nggak, satu sisi memang harga 11.000 pada waktu itu ya termasuk lumayan mahal, lumayan mahal. Kalau kaset pada umumnya 15 sampai 25. 15 sampai 20.000 lah ya. Karena kita indie ya kita Ini di bawahnya 11.000. paham lah itu ya. Intinya begitu. Ya, kita menghargai yang sudah yang label lah gitu. Tapi ternyata juga nggak kalah gitu kan. Dan Ini lumayan ini terkopi terkopi berapa? lebih dari sekarang loh. Kita hitung matematis setiap kota katakanlah kita nitip 20 sampai 30 kaset habis gitu loh. Kalau habis. Titip 20 kaset habis. Iya, selalu habis. Kita datang selalu sold out dan mereka pasti minta lagi. Oh, kirim lagi. Wah, dari repeat order. Keren. Selalu begitu. Ketika kita manggung katakanlah di mana ya, Bojonegoro misalnya, itu sudah kan kita udah kirim sebelumnya nih, iya kan? Ya. Kita udah kirim sebelumnya lewat kantor pos. Ini contoh kaset kita. Kemudian mereka pasti tanya, kalau ada yang mau beli kasetnya kayak apa? Ya kita kirim. Sudah kita kirim 10 pak, kita dus, kita kirim lagi kantor pos sampai sana. Nah, kemudian ketika ada undangan ke sana, ya pasti mereka minta lagi. Habis yang kemarin. Tercatat nggak berapa kaset? Enggak. Oh, dulu ada catatan itu di Mas Farid. Mas Farid itu salah satu manajemen kita. Jadi manajer pertama kita adalah si Eko, Mas Eko itu dia punya tim administrasi namanya Mas Farid. Semua catatan itu di Mas Farid. Saya nggak pegang mungkin. Sempat apa pegang Mbak ya? Ya, kemudian Mas Farid nikah atau apa ya lupa sudah. Nggak berhitung lah. Tapi paling tidak kita hitungan otomatis simpel tiap kota katakanlah 10 sampai 20 Kaset habis dan Ya, repeat lagi. itu berapa kota? Berapa kota gitu kan, iya kan. Dan repeat terus ya. Ya, Luar biasa. Itu loh yang akhirnya membuat yang apa ya, musisi itu menjadi senang kalau memproduksi seperti itu, hasilnya produknya itu akhirnya laku. ya, satu itu. Yang kedua pasti dengan banyaknya kaset kita yang terjual, mau nggak mau kan mereka pasti Tersebar. ingin melihat secara Live-nya. live-nya. Benar. Nah, yang jadi ukuran sebenarnya itu. Tujuan utamanya di situ sebenarnya. Ya, live ini kan satu ya benar-benar kita menunjukkan kepada mereka itu loh karya kita yang benar dan kita memang bisa menyanyikannya, berarti kan asli real ini playernya. Betul. Menunjukkan kepada mereka. Itu buat sisi dua-duanya. Tapi kalau buat sisi kita kan kepuasan bermain, tidak hanya recording tapi bisa bermain dengan kondisi yang yakin sok bisa dan memuaskan mereka. Dan jangan lupa setiap kali kita konser itu tidak pernah sama dengan yang ada di kaset lagu-lagunya. Nggak pernah sama. Beda-beda. Artinya instrumen kita bermain musik nggak harus seperti kaset ini. Dan daripada Anda mendengarkan atau melihat plat L bermain sesuai dengan lagu, ya puterin aja kasetnya aja. Oh, iya, oke. Jadi tetap menunjukkan apa ya, kejutan-kejutan Ya, di setiap permainan lagunya ya. iya, pasti. Jadi nggak hanya begitu-begitu saja berarti ya. Enggak. Saya contoh paling gampang misalnya dua lagu dimeter jadi satu, Ya, itu gitu-gitu. bisa. Atau tambahan opening atau tambahan durasi-durasi opening, yang betul. ditambahin gitu seperti itu ya. Ya, kayak pala limitasi. Kalau di kaset mungkin kita langsung ya. Nah ini kalau di live kita nggak langsung cacat gitu, enggak. Ada instrumen keyboard dulu. Oke. Jadi itu Ya. baru masuk di itu something new lah buat mereka. Something new, dan- Yang biasa didengerin di kaset, oh ternyata beda. Jadi artinya memang benar-benar
aksi yang ditunjukkan, Ya, bukan hanya menampilkan permainan, bukan hanya menampilkan musik saja ya, betul. tapi benar-benar aksi di dalam, artinya ya pertunjukan.